Assalamualaikum dulur boboto sadayana. Jumpa deui tepang deui jeung si gua Mang Boya. Beberapa klub Liga 1 kemungkinan akan terusir dari markasnya pada tahun depan. Kondisi tersebut berkaitan dengan adanya audit stadion yang dilakukan oleh pemerintah buntut dari tragedi Kanjuruhan yang memakan ratusan korban. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, seluruh stadion yang terkena audit akan direnovasi dan dibangun kembali dengan mengacu pada standar FIFA. Menpora memang tidak menyebutkan stadion mana saja yang akan direnovasi. Namun pemerintah sepakat proses audit akan difokuskan pada stadion-stadion yang biasa digunakan untuk kompetisi dan biasa didatangi oleh jumlah penonton yang banyak. Amali menambahkan salah satu titik yang akan direnovasi sesuai dengan standar FIFA yaitu penggunaan kursi tunggal di stadion. Saat ini hanya ada beberapa stadion di Indonesia yang menggunakan single seat. Menpora juga memastikan klub-klub yang stadionnya terkena audit dan direnovasi harus mencari markas alternatif hingga pemugaran selesai. Bayangan kami, sementara stadion Kanjuruhan itu akan sama dengan stadion Manahan Solo, karena Manahan suka diinspeksikan oleh FIFA. Ini masih direncanakan dan dalam rancangan, mungkin akan dimulai tahun depan. Jadi klub yang menggunakan stadion-stadion tersebut harus mencari tempat lain sampai renovasinya selesai tuntasnya. Pengamat sepak bola nasional Bungkus Naeni berpendapat semua pihak terkait harus duduk bersama jika Liga 1 ingin kembali bergulir dalam waktu dekat. Menurutnya, rencana Liga 1 kembali berjalan pada tanggal 25 November adalah harapan bagi klub peserta agar tidak terombang-ambing soal nasib kompetisi. Sebab masing-masing klub memiliki program kerja yang sudah berjalan di musim ini. Itu bisa menjadi semacam proyeksi untuk klub agar bisa menjadi agenda yang jelas. Karena arahan presiden perbaiki tata kelola kompetisi, memang itu tidak bisa dibenahi dalam hitungan hari. Jadi harus gerak cepat dan lincah, jangan banyak menunggu dan waktu, karena bagi klub argonya sudah jalan. Di satu sisi, Bungkus menyoroti soal aspek penting sebelum liga kembali berjalan. Ia tidak ingin kompetisi berjalan hanya karena mengejar target tanggal 25 November. Bungkus berharap tim transformasi perlu memperhatikan rekomendasi dari tim investigasi independen soal tragedi Kanjuruhan. Aspek kenyamanan dan keselamatan penonton dianggap menjadi dua hal yang diutamakan tuntasnya. Gelandang Persib Bandung Erwin Ramdhani terpaksa menjalani pemulihan usai mengalami cedera di Stadion Kanjuruhan dalam pertandingan kontra Arema. Erwin mengalami cedera pada bagian tulang penghubung dada dan bahu bagian kanan usai berduel dengan Ahmad Figo. Meski tengah menjalani pemulihan, Erwin Ramdhani rupanya tetap fokus mengembalikan kebugarannya. Pasalnya saat ini kompetisi Liga 1 tengah ditunda akibat tragedi Kanjuruhan yang merenggut banyak korban. Hanya saja, Erwin tidak ingin mengambil keuntungan dengan penundaan kompetisi tersebut. Pasalnya tidak elok baginya mengambil keuntungan di saat ada banyak orang yang berduka atas tragedi tersebut. Namun ia menilai penundaan kompetisi menjadi momentum untuk lebih fokus melakukan program pemulihan tanpa harus memikirkan pertandingan. Saya tidak mau bicara mengambil keuntungan dari situasi ini. Cuma ia bisa dikatakan ini suatu momentum buat saya, bukan keuntungan. Tapi momen ada waktu lebih lama untuk sembuh dan saya tidak banyak tertinggal pertandingan. Erwin menambahkan program latihan dan penanganan medis yang baik membuat pemulihannya mengalami progres. Saya bisa mulai dari sekarang mempersiapkan diri dan kondisi, supaya nanti saya benar-benar 100%. Saya sudah bisa sama atau tidak tertinggal jauh dari teman-teman yang lain tuntasnya.